Dua sisi malam ini hadir dengan tema Pemilu Dipisah, MK Salah, dengan narasumber Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Peneliti Perludem Heroik Pratama. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jairi Sumampo. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Apa kabar, Ho? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Ya. Mahkamah Konstitusi lagi jadi sorotan lagi nih, Vi. Mahkamah Konstitusi lagi. Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena putusannya yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Ya. Ada yang bilang bahwa ini melanggar konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan bahwa pemilu itu digelar secara serentak. Dan 5 tahun sekali, Vi. Serentak itu maksudnya kan mulai dari pilpresnya, pileknya, termasuk juga pemilihan legislatif di tingkat daerah, satu ya. Betul. Nah itu melanggar Undang-Undang 45. Tapi kalau saya pikir-pikir, berkaca nih teman-teman ke pemilu 2024 lalu ya, itu kan barengan ya. Saya membayangkan ketika saya aja deh nggak usah jauh-jauh gitu. Di TPS waktunya lama banget, Ho. Lama banget. Buka surat suara 1, buka surat suara 2, buka surat suara 3, 4, 5, banyak minta ampun ya. Jadi untuk konsentrasi mau nyoblos pun juga kayak udah diuber-uber, diburu-buru. Nah. Padahal kalau dipisah nih, misalnya kita mengikuti putusan MK, ada positifnya. Jadi kita punya durasi untuk mengenal pilpres kita, capres kita. Lalu juga maksudnya legislatif kita. Lalu dikasih lagi nanti 2,5 tahun berikutnya untuk mengenal tingkat 1 dan tingkat 2, termasuk juga legislatif tingkat 1, tingkat 2. Cukup baik sih, dan juga bicara soal anggaran yang mungkin masih bisa jauh lebih murah lah daripada kita serentak semuanya. Tapi nggak tahu ya, kok saya jadi nggak setuju nih sama Rivi. Karena saya rasa terserah, anggaran itu justru malah bisa membengkak. Kenapa? Ada 2 kali penyelenggaraan di situ. Nah, terus kalau misalnya tadi dibilang pemilu nasional, kita bicara anggaran yang membengkak itu karena diserentakin itu. Karena 2 kali, karena diadakan 2 kali. Tapi korbannya banyak juga anggota KPPS itu, Ho. Iya kan? Itu tenaga, pikiran itu habis itu terkuras. Nah, berikutnya gini, yang melanggar konstitusi berikutnya adalah kalau misalnya presiden tadi ya, presiden, terus DPR di situ, DPD di situ 5 tahun pas lah ya, 2029. Tapi berikutnya ketika kita bicara gubernur, ada wali kota, ada bupati, dan DPRD, ini jadi tambah dong 2031. Nah, apa nggak melanggar konstitusi itu? Nah, ini yang akan kita dalami. Masih masuk di akal ini. Nah, itu kan. Baik, kita langsung saja untuk membahas hal ini di Dua Sisi malam ini. Kalau dari saya, ini udah nggak salah lagi mengundang yang satu ini. Langsung dari Perludem ya, peneliti Perludem, Heroik Pratama kami undang. Silakan. Saya juga akan mengundang Bang Taufik Basari, Bang Tobas. Halo Bang, kita dengar bagaimana analisisnya nih terhadap keputusan MK ini. Mas Tobas, apa kabar? Iya. Ini saya langsung mulai duluan ya. Boleh. Mengingatkan silakan. Bang Heroik yang punya hajat nih sebetulnya kan. Itu. Jadi Bang Heroik ini cukup melegakankah buat Perludem, karena kan kabarnya kan sudah pernah diajukan sebelumnya ya. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan untung dan rugi dari perdebatan saya sama Ho tadi lah begitu. Ya, sebetulnya betul sekali. Ini bukan kali pertama bagi kami di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu desain keserentakan. Kenapa getol sekali? Nah, ini udah 2 kali. Jadi sebelumnya pasca 2019, lalu pasca 2024 di September lalu kita submit lagi untuk judicial review. Alasannya? Bahkan kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya sudah sejak lama juga tuh. Kan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi payung hukum keserentakan itu putusan 13/2013 pertama kali di Effendi Ghazali. Dan pada waktu itu sebetulnya Perludem juga sudah lama mengusulkan pemilu serentak nasional lokal. Nah, ada 2 argumentasi mendasar. Satu berkaitan dengan desain pemilu yang harus kompatibel dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita ini kan presidensial, tapi dikomparkan dengan multipartai.
Nah, dari banyak studi, dari hasil studi literatur yang kami lakukan dan perbandingan politik yang kami lakukan dengan berbagai negara khususnya yang menerapkan presidensialisme multipartai, nah ada satu kendala di dalamnya. Ketika presiden terpilih dihadapkan dengan fragmentasi politik yang kuat di parlemen, nah itu berdampak terhadap inefektivitas kerjanya presiden. Contoh konkret misalnya, Pak SBY waktu pertama kali terpilih di 2004, ya. partainya pengusungnya itu kan kalau saya tidak salah hanya 3. Ya, Demokrat. Dan menjadi minoritas pada waktu itu. Tetapi kemudian koalisi terbangun lagi pasca kemudian pemilu. Koalisinya jadi nggak ajak. Pak Jokowi di 2014 setelah terpilih pada waktu dia minoritas juga. Kalah dengan koalisi Merah Putih pada waktu itu. Nah, disinilah kemudian ternyata banyak pengalaman di banyak negara dengan menyerentakkan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu punya dampak yang namanya efek menarik kerah, kotel efek, di mana kemudian para pemilih, perilaku pemilihnya, pemilih cenderung memilih presiden dan partai politik di level legislatif yang sama asal usulnya dari pasal partai politik pengusung si presiden, sehingga presiden terpilih itu langsung mendapatkan dukungan mayoritas. Nah, itu yang pertama, efektivitas presidensialisme multipartai. Nah, yang kedua berkaitan dengan aspek efisiensi. Yang ini juga sebetulnya termuat dalam putusan 13 tahun 2013 pertama kali ketika MK menerjemahkan pemilu serentak yang konstitusional itu adalah pemilu serentak 5 surat suara. Nah, efisiensi ini diukur dari 2 hal. Satu adalah kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan 5 surat suara, 3 surat suara deh contoh, pemilu legislatif, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, pemilih itu rata-rata melihat 300 sampai 400 nama. Kita proporsional terbuka sistemnya dengan distrik magnitude dapil 3 sampai 10 DPR, DPRD provinsi maksimal 12, rata-rata 300 sampai 400 nama. Pertanyaan saya, apakah para pemilih mengenal? Nah, efisiensi ini di putusan MK disebutkan salah satunya kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya dan juga kedekatan antara pemilih dengan wakil rakyatnya. Nah, tapi fakta membuktikan di 2019 pasca pemilu serentak pertama kali digelar, itu ada 17 juta surat suara tidak sah di pemilu legislatif. Dan ini beriringan di level provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Para pemilih hanya fokus di 1 surat suara saja. Pemilu presiden saja. Nah, itu efisiensi yang pertama. Efisiensi yang kedua diukur dari manajemen penyelenggaraan pemilu. Tadi soal anggaran. Dan di sisi lain manajemen ini adalah kemudahan dari penyelenggara pemilu kita dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu. Tapi faktanya lagi di 2019, rata-rata beban kerja dari petugas KPPS kita itu sampai dengan 20 jam. Bahkan di hari H sampai ada yang keesokan harinya baru selesai melakukan penghitungan suara. Dan kita masih ingat betul di memori kita di 2019. Ada tragedi kelam di mana kemudian jumlah anggota penyelenggara pemilu ad hoc lebih dari 800 yang meninggal dunia. Nah, sekarang Bang, baik, Bang Tobas, setuju masalah efektif, masalah efisien yang tadi dibahas termasuk anggaran dan petugas KPPS yang kerjanya overload gitu ya. Sama Bang Tobas tuh. Betul. Buktinya saya kepilih lagi kata Bang Tobas gitu. Saya nggak kepilih lagi. Oke, boleh ditanggapi, silakan Jadi Bang gini, Tobas. saya menyimak betul apa yang tadi disampaikan oleh Heroik. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah persoalan teknikal. Persoalan yang mengatur mengenai ya berbagai pilihan yang ada, mana yang terbaik, mana yang efisien dan sebagainya. Nah, yang jadi persoalan adalah putusan MK. Ya, MK ini menguji soal konstitusionalitas, bukan menguji soal teknikal. Itu yang pertama. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Heroik itu sebenarnya ada ranah pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Kan apa yang disampaikan Heroik tadi bantahannya pasti banyak, ada yang punya pendapat lain, ada yang merasa bahwa pilihan yang ini lebih baik daripada yang lain. Dan itu misalnya kalau perlu kita lakukan simulasi. Nah, model-model pembahasan persoalan teknik itu adanya di DPR dan pemerintah. Sementara MK yang menjadi tugasnya adalah memastikan apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah, jadi di situ saya tidak ada masalah. Saya merasa setuju bahwa pemilu kita harus dibereskan. Banyak hal-hal yang bermasalah. Technically. Tetapi itu bukan persoalan konstitusionalitas. Nah, masalahnya di dalam putusan 135 2024 ini salah wewenang ya MK gitu. Masuk kepada persoalan yang bukan persoalan konstitusionalitas. Terlebih lagi
ya apa yang tadi disampaikan dalam hal teknis tadi, ya bahwa pemilu harus dipisah, ada pemilu nasional, ada pemilu daerah, kemudian dilaksanakan untuk pemilu daerah 2 sampai 2,5 tahun berikutnya, gitu ya. Nah, itu mengunci segala model pilihan-pilihan yang tersedia. Artinya, ya pembuat undang-undang harus mengadopsi utuh amar putusan karena diletakkan di amar putusan. Nah, sementara putusan 135 ini menimbulkan dilema. Yang menurut saya itu bisa menjadi krisis konstitusional. Kenapa? Kalau dilaksanakan akan melanggar konstitusi. Kalau tidak dilaksanakan pun juga melanggar konstitusi. Kan begitu. Ini berat loh, gitu. Nah, kenapa kalau dilaksanakan melanggar konstitusi? Karena begini, konstitusi kita dalam pasal 22E ayat 1 itu sudah tegas-tegas menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian di dalam pemilu yang dimaksud itu yang dipilih adalah DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden dan DPRD. Nah, kemudian pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Nah, kalau kemudian ini dilaksanakan berarti ya akan ada dua pilihan. Entah itu diperpanjang DPRD-nya atau dikosongkan. Kalau diperpanjang, maka berarti akan ada anggota DPRD yang tidak melalui pemilu. Dia kan diangkat atau ditunjuk atau apalah nanti. Karena kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan 5 wajib 5 tahun. Ya, dan 5 tahun, pertama 5 tahun. Yang kedua harus dipilih lewat pemilu, bukan pengangkatan, bukan perpanjangan. Atau pilihan yang kedua misalnya, ya sudah dikosongkan. Nah, sementara 18 ayat 3 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki DPRD. Artinya tidak boleh ada suatu masa yang pemerintah daerahnya tidak memiliki DPRD. Kevakuman gitu ya. Nah, itulah yang jadi soal. Jadi bukan soal tidak mau atau tidak patuh terhadap putusan, tapi masalahnya melaksanakannya justru melanggar konstitusi. Satu hal berkaitan dengan kenapa kok hari ini terkesan Mahkamah Konstitusi mengurus hal-hal yang teknikal dalam pemilu kita. Ini bukan hal yang baru. Dan kalau kita lihat di 2019 pada waktu itu, Undang-Undang 7 2017 pada waktu itu yang menjadi payung hukum pemilu presiden, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu menyebutkan syarat untuk memilih itu adalah harus punya KTP elektronik. Jadi orang-orang yang nggak punya KTP elektronik, dia tidak bisa milih. Persoalannya pada waktu itu undang-undang sudah selesai, Undang-Undang 7 2017 sudah disahkan pada waktu itu. Nah, realitasnya pada waktu itu menjelang 2019 masih banyak orang-orang yang belum punya KTP elektronik. Jadinya? Nah, disitulah kemudian memang ini kami lagi yang kedatang ke Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman lain pada waktu itu melakukan judicial review. Anda kembali di dua sisi, saya ingin ke Bang Heroik. Bang Heroik, ini kan yang jadi juga permasalahan adalah ketika ini disahkan, ini kan kita tahu bahwa pemilu yang nanti pertama kali dilaksanakan adalah pemilu nasional. Pemilu nasional berarti ada presiden, DPR, DPD di situ. Nah, ini 5 tahun nih udah pas nih. Nah, begitu kita geser ke pemilu daerahnya, ada pilkada di situ, pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD tingkat 1, tingkat 2-nya. Ini jadi lebih panjang waktunya, 7 dan 7,5 tahun. Nah, ini kan jadi permasalahan nih. Ini yang melanggar konstitusi. Dalam putusan MK nomor 135 itu sebagai fase transisi. Nah, maka dari situ memang Mahkamah menyebutkan bahwa ini bisa diatur oleh pembentuk undang-undang dalam masa transisi ini. Bahkan Mahkamah secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bisa dilakukan constitutional engineering. Constitutional engineering ini diatur dalam undang-undang pemilunya. Dalam fase transisi menuju periode 5 tahunan kembali. Bisa diatur oleh pembuat undang-undang ini dalam artian eksekutif dan legislatif? Betul, melalui revisi undang-undang pemilu. Dan kita harus lihat loh, sejak 2024 ini, pasca 2024, Undang-Undang 7 2017, 10 2016 itu udah masuk prolegnas. Tapi sampai sekarang tak kunjung dibahas. Itu yang kemudian juga menjadi salah satu argumentasi dari Mahkamah Konstitusi. Kenapa kemudian Mahkamah berubah pendiriannya. Dari 2013, MK menyebutkan yang konstitusional itu adalah 5 surat suara. Tetapi di 2019, dalam putusan 55, ada 6 opsi yang menurut MK konstitusional serentaknya. Termasuk serentak nasional dan lokal. Dan hasil penelusuran MK di dalam original intent, bahkan kami coba baca lagi di dalam naskah komprehensif Risalah Amandemen Konstitusi, itu menyebutkan bahwa memang pada waktu itu desain keserentakan ini banyak. Ada yang 5 surat suara, ada yang kemudian keseluruhan serentak nasional dan lokal, ada juga serentak nasional dan lokal tersendiri. Sehingga itulah yang kemudian merubah pendirian Mahkamah Konstitusi di putusan 55, sehingga ada 6 opsi. Dan di 2024, nah kalau kita lihat,
MK menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya ada kondisi faktual dan objektif tidak adanya revisi undang-undang pemilu. Dan di 2019 pada waktu itu sudah masuk ya Bang Tobas rencana untuk revisi undang-undang pemilu di 2020. Tapi faktanya tidak jadi. Nah seperti itu. Nah kalau kemudian bagaimana nih dalam fase transisi? Karena MK menyebutkan antara 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Kalau kita lihat pengalaman historis kita, 97 hasil pemilu 97, ada pemilu DPR juga, ada pemilu DPRD provinsi juga, kabupaten kota. Tapi setelah itu pemilu 99 ada lagi. Artinya apa? Ada pemotongan masa jabatan anggota legislatif. Itu aja bisa gitu. Itu aja bisa. Nah, tapi gini masalahnya. Di pemilu 71 pun sama kan, Bang? 71 ke 77 perpanjangan. Itulah problemnya. Kalau dibandingkan dengan 97 99. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada perubahan Undang-Undang Dasar 45. Belum ada pasal 22E. Pasal 22E itu di perubahan ketiga. Jadi kalau kita membandingkan dengan 97, yang masuk DPRD bandingkan di dengan situ. 71, bandinggan dengan 55, gak bisa karena sudah ada ini barang baru. Karena rezim undang-undang dasarnya masih pakai undang-undang dasar versi proklamasi. Sekarang udah ada 22E. Sekarang sudah ada 22E, itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi soal adalah kita kan harus konsisten dengan komitmen kita terhadap negara hukum. Negara hukum itu adalah seluruh segala kebijakan, keputusan, termasuk keputusan pengadilan dan undang-undang itu tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Nah, masalahnya konstitusi yang mengatur soal pemilu itu tidak banyak sebenarnya. Apa yang digariskan oleh konstitusi? Pertama, pemilu harus luber, ya, luber jurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil. Yang kedua, harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, terkait dengan DPRD harus dipilih secara pemilu. Jadi hanya 3 itu saja. Sementara model-model lain, mau kita modelnya seperti apa, mau serentaknya seperti apa, mau dipisah seperti apa, itu diserahkan open legal policy kepada pembuat undang-undang. Nah, sayangnya di putusan ini meskipun tidak dibuka ruang itu maksudnya. Tidak dibuka. Pertama tidak dibuka ruang itu. Yang kedua, kan yang harus dijaga kalau MK itu harus menjadi the guardians of the constitution. Yang harus dijaga adalah ketika ada undang-undang atau ketika ada keputusan, ada kebijakan yang melanggar pemilu setiap 5 tahun, maka MK harus menjaga tidak boleh. Termasuk juga yang tadi dikatakan sebagai masa transisi itu tadi. Contoh konkret soal pilkada. Contoh konkret pilkada misalnya. Tadi Bang Tobas menyebutkan bahwa yang diatur dalam konstitusi kita itu hanya pileg dan pilpres. Pilkada karena disebutkan dalam pasal 22E. 18 ayat 4. Pasal 18 ayat 4 itu adalah dipilih secara demokratis. Dan ini sudah ada historisnya juga dalam konteks original intent dan dimasukkan dalam putusan MK nomor 55 dan juga putusan MK mengenai penghapusan pada waktu itu peradilan khusus. MK menyebutkan dalam konteks historis dan original intent pada awalnya pemilihan kepala daerah itu tetap akan dilangsungkan dengan pemilihan langsung. Kata disematkan kata demokratis jika kita telusuri lebih jauh itu untuk menghargai dalam konteks lokal. Ada perbedaan. Contoh misalnya daerah istimewa Yogyakarta. Dengan tidak adanya pemilihan kepala daerah untuk gubernur. Untuk menghargai desentralisasi asimetris tersebut. Nah, tetapi pada intinya adalah demokratis ini sudah ada putusan MK yang menyebutkan bahkan di putusan 55, di putusan mengenai peradilan khusus pemilu dan di putusan 135, MK menafsirkan konstitusi tersebut bahwa pilkada itu adalah diselenggarakan secara langsung. Tapi faktanya kalau kita lihat Bang, di pilkada kemarin kan kita ada gelombang pilkada dari 2015, 17, 18, 2020. Bahkan kita tahu juga menuju 2024 kemarin akan banyak sekali penjabat kepala daerah. Yang kosong dan itu tidak dipilih oleh pemilu loh. Jadi yang kalau kita lihat dalam konteks 5 tahun itu bisa. Nah itulah fase transisi itu. Yang jadi soal sekali supaya juga publik paham. Yang jadi soal adalah persoalan DPRD yang nanti akan baru pemilu setelah 2 sampai 2,5 tahun. Persoalan kepala daerah tidak jadi soal. Kenapa? Di dalam konstitusi tidak disebut bahwa kepala daerah harus di pemilu setiap 5 tahun sekali, tidak ada. Yang tapi ada DPRD hanya DPR, DPD, DPRD 1 dan 2. Gitu. Jadi kita harus ke situ. Yang kedua, yang jadi soal juga bahwa ini kan bukan tidak mau menjalankan putusan. Tetapi tidak bisa dijalankan. Kenapa? Maksud Anda eksekutif dan legislatif nggak bisa menjalankan ini? Nggak bisa, kenapa? Karena kalau DPR dan pemerintah nanti mengadopsi amar putusan ini seperti tadi yang disampaikan modelnya seperti itu,
berarti DPR dan presiden melanggar konstitusi. Sia-sia MK dong bersidang kemarin. Itu dia beratnya. Jadi ini kita bicara soal konstitusi, bukan soal teknis. Teknis bisa nanti kita diskusikan. Iya, akan sia-sia nggak putusan 135 ini nggak bisa dijalankan. Kan kalau kita lihat peran dan fungsi MK itu kan menafsirkan konstitusi. Logika sederhananya, mana mungkin Mahkamah Konstitusi kemudian tidak memberikan ruang pada. Nah, ini ada soal ini argumentasi ini bisa saya luruskan. Jadi gini, ada teori penafsiran namanya. Yang ditafsir itu adalah teks, bukan mengganti teks. Makanya dalam RDPU saya sempat sampaikan, misalnya nih, saya tampilkan sebuah warna biru. Warna biru itu, saya bisa katakan ini adalah biru dongker, ini adalah biru navy, ini adalah biru gelap, ini adalah biru langit. Boleh orang menafsirkan itu sebagai biru-biru itu. Tetapi orang tidak bisa mengatakan itu warnanya merah, itu warnanya kuning, nggak bisa. Nah jadi teks pemilu dalam 5 tahun biru sekali, itu teksnya tidak boleh diubah. Jadi dia boleh misalnya 5 tahun sekali itu dimaknai dengan caranya, misalnya di bulan ini, silahkan. Walaupun tadi disebutkan ini transisi, kan ada transisi tadi tuh. Tetap saja ya transisinya, tapi melanggar UUD itu yang jadi soal, nggak boleh. Gimana? Sedikit apapun dia nggak boleh melanggar konstitusi. Itulah konsep dari negara hukum. Jadi kita harus konsisten dan komitmen kepada negara hukum itu sangat penting, sangat mendasar. Pertama, saya sepakat kita komitmen soal ke negara hukum. Gitu ya. Dan putusan MK itu adalah putusan hukum. Yang kita harus hormati juga. Oke lah, dalam konteks tafsir, ada tafsir yang disampaikan oleh Bang Tobas tadi adalah grammatical gitu ya. Untuk melihat dalam konteks kalimat yang disebutkan dalam pasal 22 itu adalah 5 tahun. Tafsir teks ya. Tafsir teks, tapi kan ada juga tafsir lain, yaitu original intent. Nah bagaimana sebetulnya, asal usulnya tuh gimana sih para pembentuk konstitusi awalnya ini ingin membentuk pasal 22E itu? Nah maka dari itu kemudian ditelusuri dalam konteks historis ke belakang, dan ternyata sebetulnya soal desain keserentakan itu sudah ada. Itu soal keserentakan, tapi begini, tidak ada sedikit pun mau dia pakai original intent, mau dia tafsir living constitution, tidak ada yang kemudian yang bisa dijadikan dasar untuk mengganti 5 tahun menjadi 7 atau 7,5 tahun. Itu beda loh. Ya. Apakah harus harfiah seperti itu? Bukan soal harfiah. Jadi gini, kalau yang bisa ditafsir misalnya luber jurdil, bagaimana caranya menjalankan luber, bagaimana caranya menjalankan jurdil itu bisa. Tetapi mengganti 5 tahun 5 tahun jadi 7,5 tahun itu bukan tafsir. Karena di teks itu udah seperti itu. Ya, karena gini, teori penafsiran bukan mengganti, tetapi menafsir. Oke, kembali lagi di Dua Sisi, masih menarik perbincangan kita pada malam ini. Ini kayak belum ketemu ya soal putusan MK 135 2024 bicara soal transisi. Betul. Siapa yang akan mungkin mengambil alih atau mengambil peran ya. Oke, kita ganti ini pemain nih Ho di segmen ini. Terima kasih Bang Tobas, terima kasih Bang Heroik. Kita ganti pemain. Tapi Anda tidak berhenti ya, dari belakang pun Anda bisa melakukan intercept. Silakan bergabung. Oke, saya undang Bang Jerry Sumanto. Pak Patrialis Akbar. Apa kabar Bang? Baik. Oke, silakan. Bang Patrialis, apa kabar? Nah ini paket lengkap nih, Vi. Iya, ini ya kan? Udah triple nih, triple. Betul, mantan hakim dari MK, betul. DPR pernah, Menteri Hukum dan HAM pernah ya. Kenyang Kuasain betul ini. Oke. Mestinya mantan hakim MK harus dukung putusan MK dong. Oh, belum seharusnya tentu. ya. Karena Oke, itu pertanyaan pertama kita berarti. Itu pertanyaan pertama kita. Betul. Sebagai mantan hakim, Anda berada di posisi yang tidak menyetujui 135 2024 ini, Bang Patrialis. Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju. Tapi kita bicara masalah sistem. Aturan konstitusi yang harus bicara soal kualitas dari putusannya juga ya? Tentu otomatis. Jadi kalau kita bicara sistem, kita nggak melihat yang ini, yang itu enggak. Jadi kita fair play kita. Jadi kita harus bicara terhadap kebenaran yang ada dalam konstitusi. Bicara juga kebenaran terhadap teknik jalannya pemilu kita juga dong. Iya, kalau itu bagian. Harus fair dong kan gitu kan ibaratnya. Ya kalau masalah teknis itu nanti aturan yang akan dibuat sebaik mungkin oleh DPR bersama dengan Presiden, tentu juga Komisi Pemilihan Umum. Asal payung dari putusan MK ini jelas gitu. Ya jelas. Dan masukan dari teman-teman Perludem itu sangat penting. Sangat berharga bagi pembentuk undang-undang, tapi bukan buat MK. Gitu. Jadi MK ini melebihi wewenang yang hari ini harusnya dilakukan oleh MK itu sendiri? Iyalah, MK itu kan tugasnya dalam pasal 24C itu
kan ada beberapa. Satu diantaranya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kemurnian undang-undang dasar itu yang berhak untuk menjaga sekarang itu hanyalah MK. Nggak ada lagi lembaga lain. MPR pun juga nggak bisa bersidang. Oleh karena itu MK tidak boleh memutuskan sesuatu. Atau membuat putusan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, pertentangannya di mana? Boleh dijabarkan Ya, menurut Anda? pertentangannya pertama pemilu. Pemilu itu dalam konstitusi kan sudah dikatakan sekali 5 tahun. Ya, 22E 1 dan 2. Ya. Lah kok MK bilang pemilu 2 kali? Itu satu. Ya, dipisahkan toh. Yang kedua, dalam pemilu pertama itu memisahkan pemilu DPR, DPD dan presiden di satu sisi, dipisahkan dengan pemilu DPR 1, DPRD kabupaten, provinsi dan kota. Ya. Padahal di dalam original intent saya kebetulan disebut juga original intent. Pelaku sejarah ini. Pelaku sejarah. Baik. Saya ikut merumuskan itu, ya. Itu dalam satu tarikan nafas. Ya, jadi semua lembaga yang saya katakan tadi dalam satu tarikan nafas. Nggak bisa dipisah-pisah. Nah, itu sebetulnya di dalam putusan nomor 14 2013 yang diajukan oleh saudara Effendi Ghazali. Ya. Di dalam putusan itu sudah sangat jelas dirumuskan oleh MK bahwa itu dalam satu tarikan nafas. Dan kebetulan saya salah satu hakimnya pada waktu itu. Itu 2013 Jadi MK yang melalui putusan 135 ini jas merah ya, melupakan sejarah dia gitu ya. Ya seharusnya back to konstitusi. Iya, saya kira begini ya, saya ini mungkin baik juga bukan orang hukum. Dalam banyak kesempatan saya suka mengkritik putusan MK, tapi saya berpikir begini, 9 hakim MK itu bukan tidak tahu ada pasal 18 ayat 3 dan pasal 22E ayat 1, 2 itu. Tahu dia. Dan dia tahu rumusan 5 tahun itu. Tapi nggak mungkin nggak tahu. Tapi putusannya begitu gitu ya. Jadi kalau perdebatan kita tempatkan di situ, menurut saya nggak akan ada selesainya. Kan pengalaman sejarah kita itu dalam konteks pemilu ya, banyak sekali sebetulnya norma-norma yang tidak konsisten. Gitu. Jadi yang mau saya katakan begini, kita harus berpikir mungkin lebih terbuka ya, agak move on sedikit lah. Tadi Bung Tobas mengatakan ini jadi rumit. Ya dari aspek ketatanegaraan ya Bung Tobas ya. Karena nggak mungkin dilaksanakan. Kan begini, ada hukum, ada konstitusi. Tapi ada politik juga gitu. Dulu putusan MK berkaitan dengan Gibran itu gampang sekali itu DPR dan para politisi menyetujui. Karena apa? Ya ada kaitannya dengan kepentingannya gitu loh. Tapi itu saya mau lepaskan itu, ya maksudnya. Itu nggak diatur. Di dalam konstitusi masalah umur nggak ada. Saya paham ruang konstitusi itu ada. Open legal policy di situ. Ada. Kalau ini enggak, ini ada aturan. Tetapi Pak Patrialis nggak mungkin mengingkari bahwa aspek politiknya lebih kuat. Kenapa sekarang aspek politik itu nggak kita tonjolkan? Artinya apa? Bagaimana kita berpikir melaksanakan putusan MK ini memperbaiki pemilu kita? Kalau ada kerumitan konstitusi, kita cari jalan keluarnya gitu ya. Tadi begini, apa norma konstitusi atau apa katakanlah apa konstitusi yang aturan yang bisa dipakai untuk melaksanakan putusan MK. Menurut saya kita pakai putusan MK aja. Lalu kita cari bagaimana caranya. Tapi kok nggak ada ruang untuk eksekutif dan legislatif bergerak gitu loh. Nggak ada ruang, tadi kan disampaikan oleh ini kan karena eksekutif dan legislatif ini berpikirnya menolak. Kan tadi Bung Tobas bilang, kan kalau pemerintah lakukan dia melanggar konstitusi. Kalau DPR lakukan dia melanggar konstitusi. Tetapi nanti kan pengujian apakah dia melanggar konstitusi atau tidak itu di MK juga. Kalau soal ini diuji di MK, dia nggak mungkin mengatakan DPR dan pemerintah melanggar konstitusi. Ya, jadi begini. Jadi politiknya begitu Pak. Jadi begini Bu. Jangan dibuat rumit ini soal 5 tahun dan MK. Kita bicara kualitas pemilu kita kan gitu. Jadi begini Bu. Yang kita laksanakan
ini kan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Bicara tentang pemilu. Ya. Nah, satu nafas yang saya katakan tadi itu sudah ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu berjalan dan sudah dijadikan landasan bagi Republik ini untuk melaksanakan pemilihan umum. Nah, persoalan yang disampaikan oleh Perludem adalah persoalan masalah pelaksanaannya ini nggak beres, masalah teknis. Ya. Saya kira itu sangat berharga, tapi itu masukan untuk pemerintah dan DPR ketika membentuk undang-undang. Dari sekarang sampaikan, jangan undang-undang dasarnya yang diobok-obok. Undang dasarnya udah aman, udah bagus. Yang obok-obok undang-undang dasar itu kan bukan Perludem, tapi lembaga yang diberi kewenangan menafsir undang-undang dasar itu. Berarti Anda setuju dengan Mahkamah Konstitusi mengobok-obok undang-undang dasar? Dia tidak mengobok-obok undang-undang dasar, Pak. Menurut saya, dia mau supaya kita menyelamatkan kualitas pemilu kita. Ya, itu. Dan ini betul dikatakan, ini kan masa transisi. Ruang bagi kita ini untuk membenahi pemilu kita. Iya, tadi Pak Tobas sudah bilang. Karena gini, ada problem substansial yang memang tidak dikemukakan oleh MK ya. Pemilu 5 kotak dan 5 surat suara itu bukan hanya rumit secara teknis ya. Tapi dalam prinsip pemilu Pak, makin rumit sebuah sistem dan teknisnya, makin besar ruang manipulasi dan kecurangan itu terbuka. Begini Bung. Dan ini yang terjadi di setiap pemilu kita. Kalau dia dipisah jadi begini, ruang kecurangan itu Pak, yang dimainkan oleh partai politik, yang dimainkan oleh para elit, berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Tapi itu akan makin kecil, itu jauh lebih substansial menurut saya. Badan Pekerja MPR yang pada waktu itu ikut simulasi itu, 5 kotak tuh. Ya iya. Jadi itu harus tapi dihargai. Kan Pak Patrialis tahu di mana pelakunya juga. Iya, saya kan pelaku sejarah 5 kotak suara dan 5 surat suara itu gampang sekali dicurangi, Pak. Nah, itu persoalan saya memantau pemilu sejak tahun 2004. Itu bukan persoalan Mahkamah Konstitusi. Loh iya, tapi jangan undang-undang dasarnya yang diubah. Nah, ubahlah undang-undangnya. Yang begini perbaiki. Nah, itu juga saya setuju tuh. Nah, itu. Maksudnya saya begini, kalau memang kita mau berpikir positif, MPR ya amandemen segera untuk kasus ini. Apa masalahnya? Harusnya. Tapi kalau menutup diri, ini repot nggak bakal jadi nih. Nah harusnya Bung, seperti Bung akui, itu memang tugasnya MPR. Berikanlah masukan oleh Perludem kepada MPR. Nah ini MPR bisa, kan ada. Ini bisa jadi entry point bagi ada tim kajiannya di sini. Kan begini Pak, kan begini. Bung Taufik Basari ada di sini. Tadi saya kira dalam pertimbangan MK juga begitu. Undang-undang pemilu ini dimandatkan oleh MK lewat putusan yang tahun 2019 ya. 2019 itu untuk segera dirubah oleh pemerintah dan DPR. Enggak terjadi tuh. Tapi begitu juga ini sudah masuk dalam prolegnas revisi, gerakan di DPR nggak ada Pak. Nah, jadi itu yang perlu kita niat dorong. dari pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan undang-undang kita tanya ke wakil parpol deh. Itu memang problematik. Bang Tobas sudah ketawa-tawa. Nah ini mestinya jadi upaya untuk mempercepat itu. Bang Tobas, kalau menurut saya ini, Bang. Ya jadi memang kembali kan diakui bahwa itu adalah ranahnya pembuat undang-undang DPR dan Presiden. Bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi yang memutus apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Tapi bisa dibalik. Sayangnya tadi Bung Jerry tadi juga kan kita kan rumit nih, jadi rumit nih, mentok sana mentok sini. Negara ini memang rumit Pak. Memang akhirnya sayangnya karena dia tidak bisa dilaksanakan karena mentok sana mentok sini ini, kan solusinya akhirnya juga terbatas dan tidak baik. Misalnya, apakah dengan putusan MK lagi supaya ini menjadi perbaikan atau dengan amandemen? Nah masalahnya amandemennya kan jadi amandemen yang terpaksa dilakukan akibat dari putusan, bukan karena ada kebutuhan rakyat. Ya itu resiko kan, itu dengan resiko. Tapi ya itu kan semua putusan MK begitu, termasuk putusan terhadap syarat calon wakil presiden. Nah iya lagi gini. Dia terpaksa harus merubah konstitusi itu. Iya dong. Konstitusinya tidak dirubah kalau itu. Kalau ini kan gini. Iya kan tadi karena ada peristiwa politik yang berbeda sehingga nggak berujung pada perubahan konstitusi. Itu kan mau mendesak hari pendaftaran. Nah
Itu kan dan oleh untuk memikirkan oleh MK sudah dinyatakan bahwa putusan itu bermasalah. Jadi kan sudah ada menyatakan bahwa bermasalah. Kan cuma masalahnya adalah tetap jalan kan 90. Tetap jalan. Karena putusan MK-nya juga tidak mempengaruhi apakah itu dijalankan atau tidak. Bukan. Tapi begini, tapi tidak apple to apple perbandingannya. Kenapa? Karena yang jadi soal adalah konstitusinya tadi cuma sedikit kok, 5 tahun sekali DPR dipilih oleh pemilu. Udah itulah yang harus dijaga. Tidak bisa ada yang lain. Iya kan berarti kan pilih. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Pak Patrialis. Pak Patrialis, menurut Anda jadi ketika ini dilaksanakan dampaknya seperti apa? Karena tadi dan ketika sudah jadi amar putusan bukan ada di pertimbangan tapi ada di amar, ini juga harus dilaksanakan nih oleh DPR maupun Presiden kan? Jadi kalau menurut saya ini satu putusan, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini nggak bisa. Karena putusannya itu bertentangan dengan konstitusi. Dengan dirinya sendiri maksud Anda gitu? Dengan dirinya sendiri, padahal dia harus menjaga kemurnian konstitusi. Tapi dia melabrak konstitusi itu. Berarti kalau dijalankan yang di-impeach adalah MK-nya dong berarti kalau gitu? Kalau saran Anda seperti itu. Nah, begini, tentang masalah pemilu ini nggak usah khawatir. MK juga sudah memutuskan. Sebagian hakim yang memutuskan tahun 2013, hakimnya juga ada sekarang di sana. Di sini dinyatakan permohonan Effendi Ghazali itu sudah selesai. Pemilu sekali 5 tahun dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD. 1 kali. Kepala daerah tetap demokratis. Demokratis itu tidak melulu harus pemilihan umum. Karena dibuka peluang untuk saatnya nanti kalau negaranya sudah bagus dipilih oleh DPRD. Buat apa mahal-mahal kepala daerah dipilih lagi di dalam suatu pemilihan? Kalau sudah bagus ya sudah. Tapi kan semangatnya kalau dipisah ini kan partisipatif publiknya. Oh gitu enggak, ada urusan dengan partisipatif publik. Banyak kebaikan. Semuanya itu semua melibatkan. Ya kalau kepala daerah itu kan wakil-wakil rakyat juga. Itu kan sudah bagian dari bentuk partisipasi publik memilih wakil-wakil rakyat. Nah, ini saya kira dalam artian kalau negara ini sudah bagus, itu bisa. Silakan, gitu. Bang Roy. Nah, ini saya kira makna dari demokrasi itu adalah partisipasi publik. Betul. Nah, partisipasi publik kuncinya adalah dengan memilih langsung rakyatnya. Bukan. Dan dalam hal ini tadi Pak Patrialis bilangkan bahwa kalau demokratis itu publik itu tidak ada urusannya. Prinsipnya adalah dipilih. Boleh dipilih melalui suatu proses pemilihan, boleh dipilih oleh anggota DPRD. Original intentnya begitu. Tapi dalam substansinya konteks ini, Pak, pemilihan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 55 dan juga dalam putusan 135, termasuk dalam putusan mengenai lembaga peradilan pemilu, MK bilang tidak ada perbedaan antara pilkada dengan pemilu. Toh pesertanya sama kan partai politik. Pemilihnya sama. Bukan. Penyelenggaranya sama. Kalau dia sama, tahun berapa itu? Kalau dia sama, pastilah di dalam konstitusi disebutkan. Ada. Konstitusi itu rezim pemilu. Konstitusi pemilah. Kalau sama dari awal dong. Tadi tahun berapa? Betul dibedakan. 55 sama apa itu? Tahun berapa? 55 itu 2019. Terus lalu kemudian tahun 2022 pada waktu itu mengenai peradilan 2019 itu kawan-kawan dari Perludem juga mengajukan, tapi itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dipakai yang 2013 yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Ini penting nih. 55 kan menganggap ditolak ya. Tapi MK merubah pendiriannya dari putusan 14 tahun 2013 yang bilang bahwa yang konstitusional itu hanya 5 surat suara. Yang di dalam ini diputus oleh Pak Patrialis. Tapi di 2019 MK menyebutkan berdasarkan tafsir original intent ada 6 opsi keserentakan. Salah satu yang diusulkan oleh kami. Pemilu serentak nasional dan lokal itu model keempat. Enggak, Pak Patrialis enggak ada lagi di MK pada itu. waktu itu. Jadi dalam hal ini ada 6 model keserentakan yang konstitusional. Nah jadi kita tidak bisa melihat putusan MK ini parsial hanya 135 saja. Ada putusan 14, ada putusan 55. Ya, secara berkala. Ini sepertinya kayaknya MK kurang mengingat sejarah-sejarah masa lalu gitu ya? Enggak, sebetulnya saya kira begini, kita juga harus pahami undang-undang pemilu ini mungkin undang-undang yang paling banyak diujikan di MK. Gitu. Iya betul. Sementara ketika MK lempar bola, itu pembuat undang-undang itu pasif. Karena pertimbangannya banyak pertimbangan politik. Coba. Kenapa undang-undang pemilu nggak dibuat-buat DPR sudah sampai setengah tahun ini? Padahal kalau ikuti undang-undang yang lama, di tahun depan itu sudah harus jalan seleksi penyelenggara pemilu. Jadi nggak ada waktu. Pemilunya sudah jalan dengan undang-undang yang ada. Iya, tapi ada agenda revisi. Ada agenda revisi berdasarkan banyak keputusan MK, Pak. Apalagi keputusan pilkada yang lalu banyak sekali.
hal-hal baru yang memang harus diatur dalam undang-undang pemilu yang undang-undang pilkadanya juga ada di sana. Tapi pembuat undang-undang kan lambat. Tapi ada kan uji lagi dan seterusnya. berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi ini, nggak ada masalah. Kalau memang nggak perlu diubah, maksud saya begini Pak Patrialis, karena kelambatan dan keengganan pembuat undang-undang, MK itu harus memikirkan cara-cara lain untuk mendorong proses pembuatan undang-undang ini menjadi lebih cepat. Makanya dikunci aja kayak gini begitu. Iya, menurut saya ya kalau ada juga konteks begini. Tapi nggak boleh campur. Iya, makanya begini. Sebetulnya kalau kita berpikir positif, mari kita tindak lanjuti. Karena saya nggak setuju juga, tadi Pak Patrialis mengatakan bahwa putusan MK ini nggak bisa dilaksanakan. Ini bagaimana melaksanakannya? Ini juga pelanggaran undang-undang karena ini undang-undang kan mengatakan Jerry, tapi kalau final dan mengikat. juga melanggar konstitusi itu tapi masalahnya. ada putusan MK. Ini bisa kita debatkan kalau menurut saya. Saya memang bukan orang hukum. Begini loh, bagi saya putusan MK ini bisa jadi norma oleh pembuat undang-undang, ya karena tadi ada sesuatu yang menurut Bang Tobas ini bukan soal nggak mau tapi nggak bisa, karena ada pelanggaran gitu. Tapi kan putusan ini membuka ruang itu, bisa dijadikan itu. Makanya tadi saya bilang kekhawatiran tentang pelanggaran konstitusi oleh pembuat undang-undang. Yang Anda tanyakan mekanisme melaksanakan undang-undangnya. Dan pemerintah melaksanakan putusan MK yang berlawanan dengan undang-undang dasar itu sendiri. Loh kan tapi MK jadi kita itu, cari dong putusan MK yang tidak berlawanan, yang sesuai dengan begini undang-undang Pak, dasar. ini putusan MK ini keluar bukan hakim konstitusi itu tidak paham tentang pasal 18 dan 22E itu. Kalau paham nggak akan begini putusannya. Tapi ada yang jauh lebih mendesak sehingga dia harus memutuskan begini. Kalau saya memahami begitu, itu loh. Jadi sudah keluar dari koridor. Ya, pembuat undang-undang itu menurut saya harus berpikir lebih terbuka. Karena ini nggak bisa dilaksanakan. Kalau pembuat undang-undang berpikir begitu, ya nggak bisa dilaksanakan. Ya, bagaimana melaksanakannya? Konstitusi mengatakan pemilu sekali 5 tahun. Saya bilang tiba-tiba 2 kali 5 ada tahun cara. bagaimana? Ada cara. Pertama, kalau pembuat undang-undang mau, MPR mau ya, dia amandemen aja ini. Sudah dikeluarkan tadi itu usulan tadi. Iya. Ya kalau itu urusan lain. Susahnya? Jadi kan Anda begini. setuju kan? Kan begini. Berarti itu kewenangan MPR kan? Ya agar kita tidak bingung begini. Oke. Betul. MPR ini mestinya kan setuju. Putusan MK ini membuat keterdesakan kepada MPR. Dan merespon segera. Karena ada problem, ada krisis konstitusi yang tadi Bung Tobas bilang. Ada tubas itu. Dia harus segera melakukan, MPR itu harus segera melakukan amandemen terhadap. Hanya itu aja. Oke, singkat saja mungkin Bang Heroik. Supaya kita nggak punya problem konstitusional dalam pelaksanaan. Tidak perlu jauh sampai ke amandemen konstitusi. Singkat saja ya, lalu? Dalam hal ini perlu diatur saja dalam undang-undang pemilu dengan ketentuan peralihan dalam fase transisi. Bagaimana mau MK tidak menyebutkan dalam putusan 135 ada perpanjangan atau tidak, tetapi dalam konteks transisi untuk 5 tahun sekali. Artinya dilaksanakan transisinya melanggar dalam revisi undang-undang pemilu nih. Di Amar disebutkan. Iya. Selang waktu 2 sampai 2,5 tahun. Oke. Nah, tapi pilihannya cuma 2. Antara diperpanjang anggota DPRD-nya atau dikosongkan, yang dua-duanya melanggar konstitusi. Iya, tapi yang paling penting, makanya yang paling penting adalah yang paling penting anggota DPR RI dan presiden itu bersumpah untuk menjalankan konstitusi. Iya. Ketika kemudian rumusan undang-undang yang dibuatnya melanggar konstitusi, berarti dia melanggar sumpahnya. Jadi itu berat. Kalau presiden dan DPR tidak melaksanakan putusan MK, itu bertentangan juga dengan konstitusi. Ya, iya, di undang-undang di konstitusi kita, jadi, putusan MK itu mengikat. Putusan MK itu mengikat. Kalau tidak yang dilaksanakan putusan MK yang sesuai dengan konstitusi. Jadi menurut Anda solusinya apa, Pak Patrialis? Enggak. Solusi yang bisa dilakukan. Nomor 14 2013. Putusan MK yang sesuai dengan konstitusi itu tidak ada dalam undang-undang kita bilang begitu. Bukan, kan kita final dan mengikat. Kan kita dialog. Makanya saya bilang kalau memang ini ada problem konstitusional yang dirasakan sebagai problem kebangsaan kita, MPR harus segera amandemen. Apa susahnya? Tidak perlu sampai amandemen. Apa susahnya? Revisi menurut Heroik tidak perlu sampai harus amandemen. Revisi undang-undang pemilu aja. Revisi undang-undang pemilu saja. Tapi nggak bisa jadikan dasar ini.
Ya kan, kalaupun revisi, kan DPR dan pemerintah keberatan katanya heroik. Jadi ya ini yang dorong aja yang lebih mudah. Di putusan 55 itu disebutkan, meskipun tidak dikabulkan, tapi ini menjadi open legal policy untuk dipilih. Tetapi faktanya apa? Nggak ada revisi undang-undang pemilu. Ya makanya. Nah, MK ini adalah salah satu channel bagi kami, teman-teman di organisasi masyarakat sipil, untuk menjamin pemilu demokratis. Jangan datang ke Mahkamah Konstitusi dengan ada sedikit tadi itu mengenai KTP tadi, Bung Heroik. KTP itu tidak diatur di dalam konstitusi. Jadi kalaupun MK mengambil inisiatif itu boleh aja. Pencalonan kepala daerah. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak. Ini menandakan pemilu kita masih banyak celah dan lubangnya, kan begitu. Nah, kita menghadirkan tema kita ajak narasumber untuk ketemu kita, Bang Jerry, Bang Heroik. Kita menghadirkan tema malam ini sebetulnya untuk memperbaiki kualitas pemilu kita kan. Betul sekali, itu semangatnya ke situ. Betul, tapi tokoh-tokoh yang malam ini hadir sepertinya belum mencapai satu titik temu lah gitu ya. Nggak bisa ketemu karena memang ada pendapat dan juga hal-hal yang harus kita pegang dan kita hormati juga, jangan melanggar juga konstitusi. Kalau dari kubu saya itu tadi keputusan MK tidak boleh melanggar konstitusi, tapi dari sebelah ini tidak melanggar konstitusi dan harus dilaksanakan. Nah, ini nanti akan jadi perdebatan DPR, kita minta untuk segera membuat tadi undang-undang pemilu digodok supaya tidak membingungkan juga untuk masyarakat. Dan ini juga sekali menjadi akhir bersama kita di Dua Sisi Malam ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di Dua Sisi Malam ini. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan di hari yang sama. Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho. Kami pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.